berarti saya tambah satu ketukan. Tambah satu ketukan. Ya, sederhana sekali sebenarnya ya. Nah, motivasinya adalah tidak peduli berapa jumlah yang tidak membukakan pintu dan berapa jumlah yang tidak mau melihat VCD dan berapa jumlah orang yang menolak, tapi yang pasti angka rata-rata Anda adalah setiap pintu bernilai Rp4.000. Tingkat keberhasilan Anda tinggal tergantung dari kecepatan Anda mengetuk dari pintu ke pintu. Ya, bukan kok yang satu tok tok yang itu tok tok tok, bukan itu ya. Tapi kecepatan Anda beralih dari pintu ke pintu. Ya. Nah, dalam meminjamkan paket informasi biasanya berlaku hukum 10-6-3-1. 10 orang yang Anda pinjami, 6 diantaranya melihat, yang lainnya mungkin candal kayak di pohon atau apa gitu ya. 4 yang melihat, 3 diantaranya tidak tertarik bergabung. Tapi kemungkinan dia tertarik dengan produk. 1 diantaranya yang akan betul-betul aktif. Ya. Nah, kalau 1 diantaranya betul-betul aktif, di mana setiap bulannya Anda mendapatkan Rp500.000, nanti di tahun pertama misalkan, dari 1 kaki itu, Anda bisa menilai, di sini ada 10, berarti setiap 1 itu bernilai Rp50.000 setiap bulan. Ya. Berarti Anda melihat ini, setiap orang yang saya pinjami, itu nilainya mendatangkan nilai 50.000 setiap bulan. Nah, berarti kalau Anda ingin penghasilan 5 juta, tinggal dibagi berapa jumlah orang yang harus Anda pinjami paket informasi ini. Jadi kita tidak pernah berpikir berapa orang yang menolak, tapi kita berpikir dari nilai hukum rata-rata Anda. Ya. Peraturan keempat, tingkatkan rasio angka rata-rata Anda. Nah, kalau tadi 10 berapa? 10 berapa tadi? 10-6-3-1 atau yang 10-7-4-1 tadi. Mari kita efisienkan waktu. Kan tadi 1 jam kan kita ketuk 8 pintu ya. Kira-kira masih efisien nggak nih? Atau bisa diefisienkan? Ya, 1 jam mengetuk 8 pintu. Ya, itu terjadi kalau Anda mengetuknya di daerah Sumatera yang misalkan rumah ini 1 kilo rumah lagi, 1 kilo rumah lagi, 1 kilo rumah lagi. Ya kan? Nah, mari kita efisienkan waktunya ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara Anda tidak menunggu. Kan misalkan kalau tadi skenario-nya kan ketuk pintu, ada yang membukakan. Begitu ada yang membukakan, kemudian Bapak silakan dilihat dulu, saya tunggu gitu kan, barang 20 menit ya kan, atau 10 menit gitu. Lalu Anda ngomong gitu, kadang-kadang 1 jam nggak bisa 8. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengefisienkan? Caranya, Assalamualaikum, wah kebetulan Bapak di rumah, bukakan pintu, wah senang sekali, saya betul mengenalkan Pak, nama saya Ali. Kedatangan saya sini, saya ingin menawarkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dalam berhubungan suami istri. Wah, hal itu menarik kan? Di sini Pak, jadi begini, saya akan pinjamkan Bapak VCD Crystal X ini, VCD, suatu VCD, tapi Pak, jangan dengan anak-anak, khusus dewasa. Penasaran nggak kira-kira kalau Anda gitu kan? Penasaran kan? Di sini apa gitu? Penasaran, bayangannya macam-macam kan? Begini Pak, saya besok sore mau kesini lagi untuk mengambil VCD-nya. Ya, karena kebetulan saya juga sudah ada janji, maka saya mohon pamit dulu. Tinggalkan. Kira-kira berapa menit? Ya, kurang lebih 10. Ya, nggak ada, katakanlah mungkin cepat 5 menit selesai itu. Apalagi kalau yang Anda lakukan di perumahan. Yaitu atau rumah susun, atau rumah deret-deret itu, wah cepat banget itu ya. Atau asrama itu cepat sekali. Ya, dari pintu ke pintu mungkin 1 jam Anda bisa 20. Nah, di sini apa? Efisienkan waktu Anda. Dalam hal apa? Tingkatkan rasio angka rata-rata Anda. Ya, sehingga 1 hari full pinjamkan VCD. Nah, mungkin Anda butuh 100 keping. Ya kan? 100 keping pinjamkan, tak, catat alamatnya. Nah, hari yang berikutnya Anda baru datangin satu persatu. Nah, itu kalau ingin meningkatkan. Kemudian evaluasi kualitas prospek. Ini penting. Ya.
Yang tadinya Anda waton ngetok pintu, begitu dibuka nenek-nenek yang muncul gitu kan. Wah, gimana? Repot kan mau nawarin kristalik gitu, Pak. Masih sanggup ini enggak nenek-nenek ini gitu ya. Nah, sekarang mulai direncanakan, mulai selektif. Wah, ini minimal ya, yang paling bagus adalah usia produktif atau katakanlah suami istri yang memang masih gairah-gairahnya atau masih aktivitasnya masih dilakukan. Nah, Anda mulai mengevaluasi kualitas prospek Anda. Ya, kemudian gunakan alat komunikasi. Karena sekarang sudah teknologi sudah luar biasa sekali. 5 tahun yang lalu saya mengembangkan network marketing, belum pegang HP, Pak. Luar biasa. Sekarang sebenarnya sangat mudah sekali. Kemudian pilih komunitas yang lebih baik dan fokus terus pada angka rata-ratanya. Ya, nggak usah perlu Anda fokus dengan hilangnya VCD, kemudian nanti datang nggak ketemu, yang nggak usah fokus yang negatif, yang tidak produktif, tapi fokus ke hukum rata-ratanya. Kalau Anda sudah fokus ke hukum rata-ratanya, tinggal ngitung. Oh, saya rata-rata satu pintu ternyata nilainya itu sekarang ternyata 50.000. Berarti kalau saya ingin penghasilan 1 juta, berarti saya harus menghitung 200 rumah. Udah tinggal fokus kepada angka rata-ratanya. Ya, ini permainannya. Ini kalau dalam bisnis network marketing, ini baru awal. Jadi kalau step-stepnya itu baru awal. Istilahnya apa? Tebar benih dulu. Ya, bagaimana nanti mengolahnya, memupuknya, itu ada tahapannya. Ini baru tebar benih dulu. Nah, tebar benih dulu itu harus benar dulu. Ya, kalau kita tebar benihnya nggak benar atau tebar benihnya sedikit, ya, walaupun Anda nanti punya pupuk banyak, ya, Anda punya prospek cuma 2, wah, punya 2, diincar terus, buku Anda setebal gini, wah, buku cara mempengaruhi orang lain, habislah, buku berpikir habislah semuanya. Tapi kalau benihnya yang mau digarap nggak ada, ya percuma. Nah, yang penting Anda siapkan dulu tebar benih dulu. Baru nanti cari pupuknya. Ya, ada pupuknya yang, tanah ini pupuknya harusnya dosisnya seperti ini. Oh, yang tanah seperti ini dosisnya pupuknya seperti ini. Beda-beda. Ya, masing-masing prospek Anda pun juga beda-beda. Tidak semua prospek yang langsung, nih Pak, buku sak gepok gitu. Malah mumet ya. Bingung mau cari dari mana saya membacanya. Ya. Nah, ini penting. Tapi untuk bisa melakukan permainan itu, Anda harus tetap berangkat dari bagaimana Anda memiliki kuantitas butir benih terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang bagaimana Anda memperoleh jawaban? Ya, kan sering kan kita sudah melakukan, pinjamkan pakai informasi, tapi ternyata kok saya tuh heran Mas, saya tuh sudah sering pinjamkan paket info. Saya yakin itu kualitasnya bagus, orang-orangnya sponsoring up, orang-orangnya potensi semuanya. Kok dibandingkan dengan dolen saya atau dengan crossline saya kok dia kok lebih cepat ya? Ya. Ada nggak apa sih bedanya? Apa ya paket infonya dikasih jambu-jambu yang tempat saya enggak gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana sih sebenarnya Anda meningkatkan frekuensi orang untuk mengatakan ya kepada Anda. Nah, ini kalau Anda kemarin sudah praktek, Anda ingin bisa merasakan materi dari buku Alan Pisis ini ya. Jadi ketika Anda menjalankan bisnis, apakah para prospek Anda mempercayai kata-kata Anda? Ini pertanyaannya. Percaya nggak dengan apa yang Anda katakan? Nah, ternyata Pak, secara rata-rata biasanya tidak percaya. Ya, biasanya tidak percaya. Kenapa? Karena memang sudah dari sononya, biasanya mereka biasanya sudah tahu bahwa Anda akan menjual sesuatu, atau entah itu sesuatu informasi atau produk, dan pasti Anda akan memuji sesuatu yang Anda tawarkan. Ya, wah, nasoi paling apik, wah liane rapi. Wah, pupuk wah paling bagus. Wah, Anda ngomongnya paling dan itu ngomong dari Anda. Itu orang sudah memprotek dulu. Ya, sering kan Anda ditawarin produk gitu kan, mesti Anda memprotek dulu kan. Tawarin asuransi kayak, tawarin produk yang lainnya, mesti hukum intuisi Anda itu memprotek dulu. Ya, tidak percaya dulu ya. Berangkat dari ketidakpercayaan dulu. Jadi kalau Anda ngomong sesuatu orang tidak percaya, itu sesuatu yang sudah biasa terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Biasanya mereka terlalu waspada. Mereka belum sudah bersikap defensif.
Sering nggak mengalami seperti itu? Ya, sering ya. Nah, sebenarnya bukan karena apa yang Anda katakan tidak bermutu, tetapi karena ide itu, masalahnya datangnya dari Anda, bukan dari mereka. Jadi di dalam membangun komunikasi, ini Anda itu striker. Kalau lawannya striker, lawannya gimana, Pak? Defensif. Nah, ini memang bukan karena Anda yang Anda katakan tidak bermutu ya. Ya siapa sih yang produk NASA yang kan jelas produk NASA bermutu. Anda ngomong NASA ini akan bagus sekali Pak untuk meningkatkan dan potensi bisnisnya luar biasa sekali. Ini kan bermutu Anda. Ya tidak bohong ya. Tetapi masalahnya karena ide itu datangnya dari Anda, bukan dari mereka. Dan sah-sah saja toh kalau mereka harus membantah Anda. Nah, bagaimana caranya agar prospek Anda tidak membantah ide Anda? Ini penting. Bagaimana caranya prospek Anda tidak membantah ide Anda? Sehingga begitu Anda sudah mulai latihan meminjamkan VCD paket info, Anda punya kualitas dalam berhubungan dengan orang lain. Buatlah, walaupun itu ide Anda ya, buatlah seakan-akan ide itu dari prospek Anda. Ya, dan anggaplah semua yang dikatakan para prospek itu adalah sebuah kebenaran dan mereka tidak akan pernah membantah dengan idenya sendiri. Masuk akal nggak? Ya. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana agar komunikasinya menarik? Ada beberapa kunci keberhasilan dalam membangun presentasi atau penawaran Anda. Ya. Nah, saya mumpung ingat, tolong Anda bisa mendengarkan VCD-nya Tung Desem Waringin Sales Magic. Ya. Itu banyak materi tentang ini, ya. Kemudian VCD-nya Ginanjar ISK yang pertama, itu banyak mengupas ilmu tentang berhubungan dengan orang lain. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kali, ya, apakah Anda sudah meminjamkan paket informasi kepada orang lain atau setelah meminjamkan paket informasi lalu Anda ingin mengambilnya? Rumus pertama adalah cairkan kebeguan terlebih dahulu. Ya, jangan begitu langsung ketemu, wah kebetulan aku ada bisnis. Ya. Apalagi sama orang yang tidak kenal gitu kan. Ya. Jadi pertama, bangunlah hubungan dengan cara Anda membuka diri. Ya, misalkan Anda ketemu dengan orang sedikit ngobrol, oh iya Pak, kenalkan Pak, saya Ali, saya kebetulan sebuah marketing manager dari sebuah perusahaan nasional. Wah, nggak apa-apa ngomong gitu kan. Lihat orangnya yang kita yang bergerak di bidang agrokompleks, saya tinggalnya di Yogyakarta. Kan kita membuka diri. Ya, nah, kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana dan sekarang kesibukannya apa gitu. Nah, kalau kita membuka diri, orang akan membuka diri. Ya. Nah, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang familiar. Yang pertanyaan familiar itu ya, Bapak tinggal di mana? Itu kan pertanyaan yang familiar ya, tinggal di mana gitu kan. Ya. Nah, kemudian apa? Bangunlah kesamaan. Ini dalam VCD-nya Sales Magic ya. Misalkan, oh saya tinggalnya di Jambi Mas sekarang ini. Oh Jambi Pak ya? Wah, kebetulan saudara saya ada yang di Jambi. Wah gitu ya, pokoknya apapun yang kesamaannya gitu ya, Anda buat. Yang penting sama. Kalau Anda membangun kesamaan, orang lebih akrab dengan Anda. Entah itu setelah Anda meminjamkan paket informasi atau mau mengambilnya. Ya, terutama dua-duanya penting. Ya, saat Anda mengambilnya perlu carikan kebukuan dulu. Jangan tanya belum sudah tanya gimana Pak? Sudah dilihat Pak? Bagus nggak Pak? Oh. Nah, setelah Anda membangun kesamaan, ingat dalam diskusi tersebut, dalam cerita itu selalulah Anda memuji. Ya, wah kalau saya, tapi hati-hati dalam membangun kesamaan. Ya, toh? Misalkan Anda ketemu orang gitu, Bapak hobinya Pak? Golf Pak? Wah saya juga. Wah. Ditanya, handicap berapa? Muka mati ya, kok handicap gitu. Ya, nggak tahu istilahnya ya. Jangan, hati-hati. Bangun kesamaan itu yang kira-kira memang Anda bisa menguasai atau memang ya nggak terlalu, jangan menjebak diri ya.
Yang penting itu bangunlah kesamaan. Entah hobinya, entah mungkin rumahnya gitu kan, atau mungkin warna bajunya gitu ya, atau apapun yang anda lihat itu Anda jadikan senjata. Ya, misalkan Anda cuci mobil di situ, gitu. Bapak mobilnya yang mana Pak? Oh yang itu Pak. Wah memang selera Bapak luar biasa. Wah, sudah gitu aja, walaupun mobilnya peot gitu ya. Dalam hal antik lah. Nah. Ya jangan ngomong selera Bapak luar biasa nih mobilnya reot itu namanya ngece ya. Tapi Pak, kayaknya mobil Bapak ini banyak yang nyari loh Pak. Banyak orang-orang yang nyari model-model yang lain. Karena ini model-model ini antik Pak. Nah gitu, jadi gimana caranya Anda puji orang gitu ya. Nah seperti itu, jangan mobilnya egrek-egrek gitu. Wah selera Bapak memang luar biasa itu. Ngece namanya. Ya intinya selalu memuji dan ingat sedikit bicara banyak mendengarkan. Ya, karena di sini Anda harus memuaskan orang. Ya, sedikit bicara, Anda banyak mendengarkan. Ya, makanya banyak mengajukan pertanyaan. Makanya di sini judul bukunya benar. Pertanyaan adalah merupakan sebuah jawaban. Semakin Anda banyak tanya, semakin Anda banyak menemukan jawabannya. Ya, lebih lengkap di buku. Ini saya ngambilnya hanya beberapa yang penting-penting saja. Jadi prinsipnya dalam pembukaan adalah Anda harus membangun kepercayaan. Kalau Anda sudah membangun kepercayaan, apapun proposal yang Anda berikan kepada pihak lain, itu akan mudah diterima. Tapi kalau sebelum Anda sudah, saya tuh tahu, kamu tuh anaknya 5, butuh duit ya? Benar tak? Nah, butuh duit kamu. Gimana? Kamu aja juga ora gelem gitu kamane gitu. Ya, kamu gimana? Pikirkan dong anak-anakmu. Coba besok. 5 tahun, 10 tahun ke depan, mereka sudah SMA. Dari mana biayanya kamu? Gitu? Gajimu berapa sih sekarang? Wah, ya sudah malah defensif langsung, Anda nyerang. Gitu kan? Terus kemudian kalau Anda ditanya, dijawab ini, oh saya gini aja sudah bahagia kok, saya sudah senang. Orang mungkin takono karo bojomu. Wah, malah padu. Gitu? Ya, bukan prospek, malah. Nah, jadi yang penting apa? Prinsipnya adalah pembukaan adalah membangun kepercayaan. Ya. Kalau Anda sudah bisa mempraktekkan, wah luar biasa enak, memprospek orang itu bukan suatu pekerjaan. Ya. Kemudian setelah Anda ya kebukuannya cair, ya Anda sudah mulai akrab. Kemudian apa? Temukan hot button-nya. Ya. Di dalam buku ini juga sama ya, saya juga mengambil dari buku ini karena memang ini bedah buku sebenarnya. Temukan hot button-nya atau kebutuhan yang paling mendasar. Ya, seringkali kita ketemu dengan distributor, dolen-dolen kita berpikir tentang passive income, pensiun dini, padahal prospek kita sudah tua. Ya, kapan pensiunnya dininya gitu ya? Atau mungkin dia Anda terlalu memaksakan untuk menerima passive income. Padahal mungkin dia ikut NASA ini sudah punya passive income gitu. Dia ikut NASA karena apa? Senang ketemu dengan orang, senang berbicara, senang diskusi, yang dicari itu kemungkinan. Jadi temukan dulu hot button seseorang. Entah itu prospek Anda, entah itu downline Anda. Bahkan entah itu upline Anda juga. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Anda bisa diskusikan. Jadi, kalau bisa ini, setiap kartu nama, saya juga nanti akan membuat, ya, karena ide itu juga dari buku ini, bagus juga gitu ya. Kartu nama Anda, belakangnya, tolong tulis ini. Ya. Penghasilan tambahan, kebiasaan keuangan, memiliki usaha sendiri, memiliki lebih banyak waktu, pengembangan kepribadian, membantu orang lain, mendapatkan kenalan baru, pensiun muda, meninggalkan warisan. Oh, warisan. Meninggalkan warisan. Nah, dalam kartu nama Anda, itu ditulis. Ya. Untuk apa? Kemana-mana Anda siap diskusi. Ya, setelah ngomong diskusi, ngobrol mulai agak akrab gitu ya, dia mulai sedikit agak masuk tentang tentang sebuah informasi atau alur pembicaranya bisa Anda buka dengan pertanyaan seperti ini, atau mungkin Anda ketemu dengan teman Anda, enggak, aku tuh kenal sama kamu kan udah lama, aku tuh kepingin hati-hati ke hati lah, aku pengen ya siapa tahu aku bisa membantu sebagai seorang teman gitu kan, cuma aku nggak ngerti apa yang bisa saya bantu. Nah, untuk saat ini dan mungkin 5 tahun ke depan atau 10 ke depan, kira-kira
Apa yang menjadi prioritas utama kamu? Di antara ini, penghasilan tambahan, kebebasan keuangan, memiliki usaha sendiri, dan seterusnya.